Halo parents, apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi baik ya. Oke, parents, kalau misalnya parents perhatikan dari video-video saya sebelumnya, itu biasanya saya selalu bilang di akhir kalimat, tujuan mengubah pola asuh kita itu adalah untuk membentuk pribadi anak kita menjadi lebih baik. Memiliki karakter dan juga kepribadian yang baik. Tentunya tugas untuk mendidik atau untuk membentuk kepribadian si anak ini bukan hanya tugas satu orang saja, tapi ini adalah tugas bersama. Tugas siapa? Ya tentunya adalah tugas dari orang-orang yang berada di keluarga. Misalnya yang paling inti adalah suami dan istri. Sering nggak sih antara suami istri itu kadang merasa cekcok atau istilahnya berkelahi ketika menerapkan pengasuhan kepada si anak? Beda prinsip, istri pengennya anak itu bisa rapih. Ketika dia selesai main, dia harus dirapihkan. Sedangkan menurut si suami, nggak perlu mau dirapihkan, boleh, nggak juga boleh. Akhirnya, cekcoklah, ribut suami sama istri. Yang ada, setelah cekcok ribut, bukan kita bisa membentuk kepribadian yang baik pada si anak, tapi yang ada kita memperburuk kondisinya. Lalu bagaimana nih supaya kita bisa tetap menjaga hubungan harmonis kita dengan pasangan dan kita juga bisa mendidik anak kita untuk memiliki karakter yang lebih baik? Kuncinya adalah 2K, yaitu kenali, kemudian kerjasama. Kenali di sini artinya kita perlu mengenal diri kita sendiri maupun pasangan kita. Kita perlu tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan juga kelemahan kita. Begitupun sebaliknya, kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan si pasangan kita. Kalau parents misalnya masih ragu nih, kayaknya kekuatan sama kelemahan saya apa ya? Nah, parents bisa coba browsing di internet, itu banyak banget tentang tipe-tipe kepribadian. Di situ parents bisa lihat tipe kepribadian yang ini memiliki kelebihan dan kekurangan apa. Kemudian yang ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang apa. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai beberapa tipe kepribadian. Parents sendiri pernah dengar nggak sih kata-kata atau tipe kepribadian yang melankolis, sanguin, dan teman-temannya? Sebenarnya tipe kepribadian ini sudah lama ya, dan kami para psikolog pun sudah mulai jarang menggunakannya. Tapi tipe-tipe karakter ini atau tipe-tipe kepribadian ini itu yang paling familiar di kalangan masyarakat umum. Jadi, saya akan pakai contoh dari tipe kepribadian ini supaya parents semua lebih gampang untuk memahaminya ya. Teori kepribadian ini dibuat atau ditemukan oleh Hippocrates dan juga Galenus. Nah, orang-orang dengan tipe kepribadian ini kita akan bahas satu persatu. Tipe dengan kepribadian sanguin itu paling gampang parents untuk mengingatnya adalah populer, orang-orang yang populer. Orang-orang dengan sanguin ini, orang-orang dengan tipe sanguin ini memiliki kekuatan yang optimis, kemudian mudah bergaul dan juga percaya diri. Kelemahannya dari orang-orang sanguin ini adalah tidak konsisten, kemudian tidak terorganisir dan juga tidak ingat akan hal-hal detail gitu ya. Jadi tidak terlalu peduli dengan hal detail. Kemudian tipe dengan kepribadian koleris ini kata kuncinya adalah kuat. Nah, dia ini biasanya menjadi seorang pemimpin dan kekuatannya adalah mudah mengambil keputusan, kemudian bekerja keras. Kemudian, kelemahannya adalah suka memerintah, keras kepala, dan egois. Lalu, kepribadian yang ketiga adalah melankolis. Kata kuncinya sempurna. Orang-orang dengan tipe kepribadian melankolis ini, dia memiliki kekuatan sifat analitis. Dia punya kemampuan analitis yang baik, kemudian terorganisir, dan perfeksionis. Tapi kelemahannya adalah dia kurang percaya diri dan daya juangnya yang rendah. Lalu yang keempat adalah pragmatik atau pragmatis. Jadi kata kuncinya ini adalah damai. Orang-orang yang memiliki tipe kepribadian pragmatis ini memiliki kekuatan atau ciri-ciri orang yang cinta damai, kemudian dia bawaannya itu tenang gitu ya. Lalu kelemahannya dari orang-orang yang pragmatis ini adalah mereka pemalu, pasif, dan juga sulit untuk mengambil keputusan. Sekarang kalau parents sudah kenal diri sendiri maupun pasangan, inilah saatnya kita berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap yang berikutnya adalah kerjasama. Tentunya kita nggak akan minta pasangan kita untuk berubah.
ya. Misalnya kita mau bentuk si anak ini jadi punya kemampuan sistematis atau teratur lah ya. Kita nggak akan mungkin minta ke pasangan kita, kamu berubah dong supaya anak kamu bisa lihat. Kayaknya kalau kita minta untuk pasangan kita berubah itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena si pasangan kita itu udah punya karakter tersendiri dan itu sudah terbentuk sejak lama. Jadi solusi satu-satunya adalah kita melakukan kerjasama. Suami dan istri saling melengkapi. Jadi istri mengcover kelemahan si suami dan suami juga mengcover kelemahan si istri. Kerjasama juga artinya sepakat dengan apa yang dilakukan pasangan. Jangan malah berbeda pendapat di depan anak. Diskusikan dahulu dengan pasangan, baru kita sampaikan kepada si anak. Contoh ya, misalnya kita mau membentuk si anak menjadi anak yang teliti gitu ya. Nah, si istri ini adalah tipe kepribadian yang melankolis. Kemudian si suami tipe kepribadian sanguin. Kira-kira menurut parent sendiri, siapa yang bisa membentuk si anak ini? Ya, istri yang bisa. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat ke depan, istri ini adalah tipe yang melankolis. Dia itu memiliki kekuatan teliti dan juga sistematis. Sedangkan suaminya itu kebalikannya. Jadi, kalau misalnya lagi ngerjain tugas nih anak sekolah. Nah, yang bantu dampingi si anak ngerjain tugas ya itu adalah istrinya. Kenapa istrinya? Karena istrinya bisa bantu si anak untuk lebih teliti lagi ketika mengerjakan tugas. Lalu tugas suami? Ya tugas suami adalah mendukung si anak dan juga istrinya. Misalnya, mendukung si anak dengan, "Nak, belajar yang rajin ya, kamu pasti bisa." Lalu kalau untuk mendukung si istri, misalnya kita bisa bilang, "Sayang, terima kasih ya kamu sudah ngajarin anak kita. Semangat ya." Pujian kecil itu sudah berarti loh, dan itu sudah termasuk dalam bentuk kerjasama antara suami dan istri. Kemudian contoh lainnya adalah kita masih pakai yang suami sanguin dan istri melankolis ya. Nah sekarang kita mau bentuk si anak ini untuk menjadi anak yang mudah bergaul nanti supaya di sekolah dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah siapa di sini yang bisa lebih kompeten dalam mengajari anak? Ya, suami yang bisa. Kenapa? Karena si suami ini tadi kalau kita lihat di tipe kepribadian itu, sanguin ini adalah anak yang mudah bergaul, orang yang mudah bergaul. Jadi suamilah yang mengajarkan si anak. Apakah si istri nggak bisa? Bisa. Cuman memang yang lebih kompeten atau yang lebih fleksibel, lebih gampang itu adalah si ayah. Si suami bisa misalnya mengajak si anak berjalan-jalan di taman atau sekitar komplek rumah. Kemudian ketika bertemu orang lain, suami bisa menyapa atau mengajarin anak, coba sapa yuk papa ini, atau coba yuk sapa ibu ini, gitu. Nah itu sudah termasuk cara untuk mengajarkan anak supaya mudah bergaul dengan memberi contoh secara langsung. Kemudian tugas istri, ya sama, mendukung. Kemudian tugas istri, sama, memberi dukungan kepada anak maupun kepada suami. Kalau kepada anak misalnya ketika sudah selesai jalan-jalan, orang mama bisa tanya, "Sayang, gimana tadi di luar? Kamu ketemu sama siapa aja? Kamu sapa nggak bapak itu? Terus gimana reaksi bapak itu?" Lalu bisa juga tanya perasaan si anak. "Perasaan kamu gimana sayang pas lagi nanya bapak itu atau orang lain? Seneng? Kamu merasa bahagia?" Nah itu termasuk dukungan untuk si anak. Lalu kalau ke suami kita bisa bilang sayang atau apalah panggilan mesra parent semua ya. "Sayang, terima kasih ya sudah mendidik anak kita dengan benar. Saya sayang sama kamu," atau "I love you," gitu. Nah itu sudah termasuk dalam kerjasama antar pasangan. Ucapan terima kasih dan penghargaan itu sangat berarti bagi pasangan kita. Jadi seperti itu ya parents, yang pertama kita perlu mengenali diri kita sendiri, kemudian kenali pasangan kita. Setelah kita kenal satu sama lain, kita kemudian mulai bekerja sama dengan pasangan kita. Dengan begitu kita bisa dapat dua keuntungan sekaligus. Hubungan kita dengan pasangan semakin harmonis, dan kita juga bisa membentuk anak kita memiliki kepribadian yang baik.
Selamat mencoba ya parents, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Stella Maris supaya parents semua tidak ketinggalan info video-video seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. God bless.